Perkenalkan, saya Nurhairi APD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kampar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan emas untuk menemui beliau, dan beliau sudah menyempatkan waktunya untuk saya menggali informasi tentang kepemimpinan. Beliau adalah, sebelah kanan saya adalah Bu Haja Masniar SPDMM. Beliau merupakan kepala sekolah di UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota, di mana sekolah ini merupakan sekolah besar di Kabupaten Kampar. Beliau juga pernah terpilih menjadi guru teladan tahun 1997. Sejak saat itu beliau mendapatkan banyak tawaran untuk menjadi kepala sekolah, namun beliau baru menerimanya tahun 2008. Artinya lebih kurang 15 tahun beliau telah menjabat menjadi seorang kepala sekolah, dan banyak asam garam kepemimpinan yang beliau alami, rasakan. Jadi kesempatan kali ini saya akan menimba dan menggali ilmu dari beliau. Bapak Ibu, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Bu Inang. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatannya untuk meluangkan waktunya mencari menggali informasi tentang kepemimpinan yang berbasis nilai kebajikan untuk mengambil keputusan. Baik Ibu, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Inang atas pertanyaan yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti melalui pertanyaan ini kita bisa berbagi ilmu ataupun berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan semuanya itu bisa nanti untuk menambah wawasan kita ke depannya. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika ini, yang pertama sekali ini tentu saja kita mempunyai dua hal di sini, ada istilahnya bujukan moral dan juga ada dilema etika. Dimana kalau dilema etika ini istilahnya suatu hal yang benar dan berlawanan dengan benar, itu dua masalah dalam satu hal gitu, tapi dua-duanya benar. Gitu. Sedangkan untuk bujukan moral itu kalau boleh dikatakan antara benar dan salah. Jadi benar tapi lawannya salah, kan seperti itu. Jadi inilah yang kita luruskan dalam menindaklanjuti. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan ini, sebelum keputusan diambil itu tentu saja kita klarifikasi dulu. Kita klarifikasi dulu dilemanya ataupun kasusnya. Tentu saja klarifikasi ini dengan memanggil yang bersangkutan. Nah, kalau memang kasus itu dikatakan kasus berat, yang namanya kasus kita mencarikan solusi, tentu kita carikan saksi kalau memang itu dibutuhkan. Nanti dari saksi yang ada, disitulah kita tahu kasus ini benar atau bagaimana. Jadi yang jelas kita klarifikasi. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sebetulnya tadi pada pertanyaan kedua, Wino sudah disampaikan juga bahwa ini harus kita panggil dulu yang bersangkutan. Panggil secara terpisah. Kalau memang kasus ini dianggap kasus berdua, gitu ya, kita contohkan sebagai pacaran, gitu ya. Kita panggil per orang dulu dengan waktu terpisah. Setelah itu lagi kita pertemukan mereka untuk mencocokkan. Dan ketika di sini nanti tidak ketemu titik terangnya, baru kita panggilkan saksi. Disitulah nanti dari hal seperti itulah nanti bisa kita mengambil keputusan. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Kalau untuk mengambil keputusan yang efektif itu, ya tentunya saja kita mencari kebenaran dulu dari kasus ini. Yang jelas kasus ini tentunya kita dasari dari adanya laporan. Laporan itu belum bisa kita katakan benar ya si pelapor sebelum ada bukti, kan begitu. Jadi harus kita klarifikasi dulu, kita panggil yang bersangkutan, kita tanya dulu. Dan tentu dalam arti kata kita berharap mereka itu jujur dalam menjawab.
supaya kita tidak salah dalam mengambil tindakan. Nah, karena mungkin saja selain pelapor mungkin ada orang lain yang tahu kan kalau kasus seperti itu. Jadi itu dulu supaya nanti kalau seandainya itu memang diakui, ya disitulah saat kita memberikan bimbingan kepada guru tersebut. Ya, untuk tidak mengulang lagi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama tentu kita menginginkan hal ini tentu yang bermanfaat bagi orang banyak, kan begitu, maksudnya dapat dukungan dari warga, kan begitu, warga sekolah dan kata-kata begitu. Kemudian mengurangi seminim mungkin terhadap risiko yang ada. Nah, jadi maksudnya risiko ini tidak berdampak ke yang lain, kan begitu. Sehingga nanti disitulah kita mengharapkan dengan adanya kebijakan seperti itu, dukungan dari warga secara positif itu disitulah. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika maksudnya? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya rasa ini sifatnya situasional, ya. Kenapa situasional? Ada kala kasus-kasus tertentu yang tidak harus menunggu waktu. Maksudnya harus ditangani pada saat itu juga. Karena kalau tidak nanti dampaknya keluar itu sangat besar, kan gitu. Mungkin ada kala juga yang memang bisa ditunda agak 1 atau 2 hari. Bahkan mungkin bisa juga melibatkan aparat yang lain, misalnya ada wakil di situ. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor ini mungkin begini, Bu. Iya, Bu. Ketika kasus ini, yang pertama kita tengok dulu jenis kasusnya ya. Oke, baik. Karena mungkin ketika kasus, katakanlah kalau kasus pacaran mungkin tentu ada nanti hal-hal tertentu yang perlu kita perhatikan. Yeah. Kalau misalnya kasus, misalnya ada seorang guru yang sering terlambat, tentu ada lagi mengacu kita ke aturan sekolah, kan begitu. Nah, jadi masing-masing kasus itu punya adalah acuannya yang bisa kita pedomani. Jadi tetap kita mengacu ke situ. Tapi kalau memang sifatnya situasional, mungkin tidak ada dalam tata tertib kita, itu kan bisa kita cari apakah itu merupakan kebijakan sekolah ataupun mungkin putusan rapat kecil dari para wakil ataupun kita libatkan komite. Karena sekarang ini komite itu sangat dekat dengan sekolah. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Ibu? Pembelajaran yang bisa diambil di sini, yang jelas kita sebagai sekolah yang besar itu tentu tidak akan terlepas dari banyaknya masalah. Yang jelas masalah ini pasti ini akan menumbuhkan wawasan kita ke depannya, akan membuat kita berpikir lebih banyak lagi bagaimana cara kita menyikapi atas kasus-kasus yang tidak sedikit jumlahnya. Dan di sini memang pengalamannya sangat berharga bagi kita. Kalau saya rasa bukan saya sendiri, tapi juga Bapak Ibu guru akan mengalami hal yang sama, terutama menangani kasus anak ya kan gitu, karena anak kita juga banyak. Menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang ada seperti 4 3 menit yang dijalankan, apa yang Anda dapatkan? Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara berdasarkan hasil wawancara saya yang beliau berdua terapkan dalam pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mendiskusikannya dengan pihak yang terkait, dan menyelesaikan masalah secara internal jika memungkinkan, meminimalisir dampak negatif dari masalah yang muncul akibat permasalahan dilema etika, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dan berpihak pada. Kedua, bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan?
Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamaan atau perbedaan yang muncul. Berdasarkan hasil wawancara saya, ada beberapa persamaan, antara lain tahap identifikasi secara umum sama, yaitu dimulai dari pengumpulan fakta dengan prinsip kekeluargaan dan bimbingan secara komprehensif. Pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dengan pihak terkait dan berpihak pada murid. Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah. Masalah diselesaikan secara insiden. Pertanyaan ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana pengambilan keputusan ke depannya, berdasarkan hasil wawancara saya, beliau berdua akan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Setiap permasalahan akan dianalisa secara runtut dan diselesaikan secara kekeluargaan dan berpihak pada murid. Jika permasalahan terulang, maka akan diambil opsi trilema dengan melibatkan pihak yang berwenang. Rencana pengambilan keputusan ke depannya, berdasarkan hasil wawancara saya, beliau berdua mengukur efektivitas berdasarkan pengujian benar lawan benar, sehingga keputusan yang diambil dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan prinsip kekeluargaan. Melakukan uji intuisi dengan berpikir berbasis peraturan. Melakukan uji panutan berdasarkan prinsip rasa peduli, care about thinking, dengan meletakkan diri di posisi orang. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkan? Penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada diri sendiri. Jika saya menghadapi dilema etika, saya akan mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak yang terkait, menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.